Teman-teman, sekarang kita akan bacain komentar netizen, bagaimana netizen menanggapi perihal pengadilan sesat yang kemarin ya, pengadilan sesat dari, Ketua Hakim Ibu Hapsah Febrianti kalau tidak salah ya. Mari kita lihat bagaimana komentar netizen, eee, yang terkenal ini ya, netizen Indonesia ya. Sebentar gua share dulu. Oke, netizen Indonesia yang terkenal. Jadi sidang ini tanggal 31 Oktober, luar biasa ya, hari Halloween kalau nggak salah ya. Nah, ini ada yang bertanya nih, live-nya mana? Kasus apa sekarang kok yang disidangkan? Ini adalah kasus melawan Direktorat Jenderal Bea Cukai ya, masalah masalah impor. Pak mau tanya nomor surat PKP itu yang mana ya? Surat PKP? Coba cek di SPPKP-nya Pak ya, ada di situ. Ada yang bilang, "Gila, absen, sabar Le, seperti nonton film horor." Memang horor teman-teman ya. Kita ke pengadilan itu maunya cari keadilan, maunya menuntut keadilan, tetapi malah dikasih hakim yang gila seperti ini ya, dikasih hakim yang malah bikin aneh-aneh, malah bikin aturan yang aneh-aneh, yang mempersulit wajib pajak, oke. Kita sudah pegang surat kuasa, tapi tidak boleh masuk dalam ruang sidang. Ini luar biasa ini teman-teman ya. Majelis lucu ya teman-teman ya, memang majelis lucu ini. Ini sengketa apa? Ini sengketa DJBC ya. Mari kita lihat komentar netizen. Sekali-sekali datang offline dong, kayaknya lebih seru deh, bosan ah via Zoom terus. Jadi bahkan sekarang itu pengadilan pajak sudah wajib online ya. Ke depannya akan wajib online ya. Mungkin dia takut kalau offline ditabok sama wajib pajak ya. Enggak bercanda teman-teman, bercanda. Ya memang memang gue sih suka online ya teman-teman ya. Gue sih secara pribadi jauh lebih senang online karena kalau online itu kan gue bisa dari rumah, gue tidak perlu datang ke pengadilan, naik mobil lagi, kena genap ganjil, repot ya. Jadi lebih baik gue di rumah aja. Kayak di pasar ya, kenapa nggak kumpul satu ruangan penggugatnya? Disebabkan oleh satu, karena tidak melanggar hukum, oke. Yang kedua, karena, eee, terpisah di beberapa kota, gitu ya. Kita tidak kumpul di satu ruangan terus bersidang, tidak ya, kita terpisah ke beberapa kota. Yang paling penting bukan itu, yang paling penting adalah hukumnya bagaimana. Kalau hukum yang memaksa kami untuk berkumpul satu ruangan, ya kita ikutin, gitu teman-teman ya. Tetapi kalau hukumnya tidak melarang, ya tidak udah nggak usah dipermasalahkan. Nah, makanya oknum Hakim siapa tadi? Hapsah Febrianti itu membuat aturan sesuka hati dia, sewenang-wenang. Padahal aturan itu tidak pernah bisa ditunjukkan kepada kita selaku penggugat yang meminta dasar hukumnya. Kita patuh pada hukum ya. Katanya majelis akan diam kalau penonton banding bicara. Betul ya, kalau pemohon banding, kalau kita bicara dia diam, kalau dia bicara gue diam. Kita sudah sepakat. Tapi ujung-ujungnya gue mau ngomong tetap nggak boleh, gue tetap di-mute ya, ujung-ujungnya ya. Memang gila itu hakim ya, begitulah nasib ya. Nasib warga Wakanda, gitu ya. Nasib kita, warga Wakanda. Mau apa kita? Mau gigit jari? Minta sidang langsung Bos, biar langsung bisa gelut. Bosen nonton adu bacot doang kayak netizen katanya. Tidak bisa, sidang ini wajib online. Ya, jadi teman-teman, sidang ini sudah diarahkan untuk wajib online ke depannya ya. Memang masih ada sidang sidang offline, cuman ke depannya pengadilan akan lebih mengutamakan yang online. Sidangnya si Joker aja, Jokernya nggak segegabah lu Bos, ngeri 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 ngeri. Memang ngeri ya, memang ngeri. Ngeri ngeri ngeri. Wakanda forever. Ngeri 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 ngeri. Terus ada yang bilang, "Seru nih." Oke, seru. Seru juga ya, memang seru teman-teman ya, seru. Wah wah wah, oke. Kayak di sinetron nggak usah pakai dasar undang-undang, suka suka dia ajalah ya, suka-suka dia ajalah. Iya, nggak usah pakai undang-undang. Padahal ini negara hukum. Negara hukum itu undang-undang harus dipatuhi sepenuhnya. Oke, apakah betul dia punya kewenangan untuk melaksanakan pengadilan sesuai sesuka mau hati dia? Itu kan perlu diperjelas dan dia tidak mampu memberikan penjelasan itu ya. Saya bingung di YouTube ZPP Kemenkeu nggak di-save videonya. Betul teman-teman ya. Jadi itu adalah tadi gua siaran live, kita mengambil live-nya YouTube Kementerian Keuangan. Ternyata setelah dia selesai live, dia tidak publish videonya, di-private. Ini adalah suatu pelanggaran hukum, pelanggaran, keterbukaan informasi bagi masyarakat teman-teman ya, dan kita akan gugat nanti ya. Harusnya semua save lagian kan pakai storage-nya pihak YouTube, tidak akan membebani server DJP. Mungkin mereka takut dijadikan bukti ke depannya. Maybe teman-teman ya, maybe sekali, mungkin banget ya. Kalau ini kita gugat ke pengadilan, jadi bukti itu, si
sidang di pengadilan pajak itu ya, jadi bukti rekaman dari ZPP itu ya, dan akan sangat aneh ketika kita sudah bersidang, dia sudah rekam, tetapi setelah dia selesai rekam, dia tidak publis. Ini betul-betul aneh nih hakim pengadilan pajak ini ya. Kita tidak tahu apakah ini ulahnya panitera atau gimana gitu. Apa hubungannya sama server DJP apa Bang? Nah ini mungkin ini oknum DJP atau buzzer DJP ya, membela DJP ya. Kan di-upload saja di YouTube gitu, jadi storage-nya server DJP juga nggak penuh gitu bahasanya, Bang. Jadi, kemudian dibalas, "Yang stream itu kan ZPP bukan DJP. Lagian ini sidangnya lawan bea cukai bukan DJP, kenapa bawa-bawa DJP?" Jadi, membela DJP ya, si Bapak Step Point ini ya. Waduh saya salah, iya juga ya, makasih koreksinya. Iya 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 iya. Ya betul ya, jadi, memang memang agak lain ya, memang agak lain ini, pengadilan pajak gitu ya. Seharusnya dia sidang terbuka untuk umum, dia sudah buka, dia sudah siarkan live, tetapi setelah live malah tidak mau dia dia publis, agak aneh ini ya. Oke, ini adalah di video yang satu lagi, yang sudah gue publis secara resmi ya teman-teman ya. Kan tadi itu kan live ya. Nah, ada yang berkomentar, seharusnya untuk setingkat menteri sampai presiden diterapkan sistem KPI ya, Key Performance Index, yang KPI utamanya sejahterakan rakyat. Ya, nasib lah ya, kita mau mau apa ya namanya ya, lu mau apa ya, eee, mimpi Wakanda ya teman-teman ya, mimpi Wakanda ya. Oke, mimpi aja deh kita. Waduh, kalau belum sudah begitu, pasti banyak kalahnya. Hakimnya sampai sumpek. Memang kalah semua teman-teman ya, hampir semua penggugat di majelisnya 7B, di majelisnya si Hakim Hafsah Febrianti ini kalah semua teman-teman ya. Bisa kebawa ke pribadi tuh kalau caranya begitu, memang betul ya kebawa ke pribadi dan kita akan gua secara pribadi akan menggugat dia secara pribadi ya. Nasib, ya nasib, sudah nasib. Oke. Untuk lebih fair, pengadilan pajak pun dilaksanakan oleh pengadilan umum supaya terjamin netralitasnya. Mmm, Pengadilan umum itu teman-teman banyak yang ketangkap korupsi ya, tapi pengadilan pajak belum ada yang ditangkap korupsi. Jadi boleh dibilang pengadilan pajak ini masih belum terbukti bersalah atau koruptor ya. Kok hakim boleh begini? Pengadilan pajak pasti pro DJP lah, bukan pro keadilan. Ya, nasib ya teman-teman ya, sudah nasib kita semua ya. Mau dia pro DJP, pro bea cukai, kita hanya bisa gigit jari teman-teman ya. Kita hanya bisa gigit jari. Lawan ketidakadilan, kita bayar pajak tapi tingkat kemiskinan bertambah terus, orang yang lapar semakin banyak. Inilah kalau negara tidak ada keadilan. Kita terus mencari sila kelima yang hilang. Ya, betul ya. Nasib, nasib Wakanda. Republik. Nasib nasib nasib. Mau gimana teman-teman ya? Lu mau gimana sekarang? Ya. Bukankah ada MOU antara pihak hakim dengan DJP? Hah? MOU? Tanpa mau mendahului, apakah kesepakatan MOU itu untuk menegakkan hukum pajak seluruh Indonesia dan seadil-adilnya atau hanya menguntungkan satu pihak? Sorry ya, setahu gua tidak ada MOU antara hakim dengan DJP. Yang ada adalah MOU antara DJP dengan polisi, ada. DJP dengan jaksa, iya ada. MOU dengan KHY, DJP dan KHY ada. MOU DJP dengan ombudsman, ada teman-teman ya. Yang tidak ada adalah dengan hakim. Oke teman-teman ya. Jadi jangan salah teman-teman, mohon maaf nih ya, mohon maaf. Tidak ada MOU antara DJP dengan hakim, tidak ada. Yang ada DJP dengan polisi, dengan ombudsman, dengan komisi yudisial, dengan jaksa. Di mana semua itu adalah satu rangkaian penegakan hukum, teman-teman ya. Jadi, kita sih menduga ya DJP sudah berusaha untuk mengamankan dirinya sampai sejauh itu ya, sampai ke KY, Komisi Yudisial. Jadi kalau gua laporkan oknum hakim ini kepada KY kan bilang, "Lah, kan gue sudah MOU sama tergugat, ya kita nggak usah ngapa-ngapain lah," gitu ya, kira-kira gitu ya teman-teman ya. Mudah-mudahan ini argumen yang salah, mudah-mudahan ini dugaan yang salah teman-teman ya, tetapi dugaan seperti itu. Kalau kita melaporkan si oknum hakim atau oknum DJP kepada polisi, kan nanti lari ke kejaksaan kan ketika penuntutan. Kejaksaan kan bilang, "Kan gue sudah MOU sama DJP, sama bosnya, ya udah deh kita nggak usah tuntut deh." Nah, kira-kira gitu teman-teman ya. Kira-kira gitu ada dugaan yang kita
patut untuk diduga terjadi antara MOU DJP dengan kejaksaan gitu ya. Tetapi sepemahaman gua tidak ada MOU antara DJP dengan hakim. Apakah di belakang layar terjadi MOU yang tidak resmi? Kita tidak tahu. Pokoknya MOU yang resmi tidak ada ya. Mohon maaf ya. Oke. Percuma mereka itu satu komplotan, sekelompok dan saling backup ya, kita cuma dapat harapan kosong. Ya nasib ya, nasib. Nasib nasib. Sudah nasib kita ya teman-teman ya. Mau gimana? Pak Prabowo apakah mau membenahi hakim? Waduh. Mereka sudah mempelajari dengan teliti dan cermat untuk mendapatkan titik-titik lemah penggugat. Betul teman-teman ya. Jadi dia sudah mencari titik lemah kita. Salah satunya besar kemungkinan penggugat tidak berada di satu ruang yang sama seperti para tergugat. Jika hanya diberikan satu link akses, sudah tentu strategi divide et impera berhasil. Minimal akan meminimalisir para penggugat menyampaikan argumennya. Sungguh mengerikan peradilan pajak dijalankan seperti ini ya. Nasib warga Konoha ya teman-teman ya, Konoha. Mau gimana? Ya. Sekarang hakimnya memaksakan begitu, tapi tidak mau kasih dasar hukum, matilah kita. 9 sengketa saya kandas di hakim ini. Ampun Pak Freddy, sabar ya Pak ya, sabar ya. Sep sepertinya 90% sengketa jika masuk di majelis ini akan ditolak ya, percuma ada sidang pemeriksaan, percuma percuma, ampun nasib. Sabar ya Pak. Sabar ya Pak, ya. Jadi teman-teman, diduga oknum hakim Hapsah Febrianti ini telah menggagalkan banyak ya, banyak bahkan hampir semua kali ya dia gagalkan karena, diduga memang dia ini sangat berpihak kepada tergugat ya, tergugat. Serius nanya, berapa kemungkinannya persentasenya kondisi persidangan seperti itu di kondisi aslinya? Itu memang asli, itu memang asli Om, ya. Tidak ada yang saya edit, tidak ada yang kita ubah-ubah. Tadi itu adalah persidangan asli ya teman-teman ya, itu bukan rekayasa ya, bukannya kita lagi main-main. 1721A1 kan diterbitkan awal tahun jika karyawan tersebut masih bekerja sampai dengan akhir tahun yang bersangkutan kok diminta sekarang, kan belum diterbitkan. Ya, memang hakimnya oknum, ya, memang hakimnya oknum, nggak usah ditanyain, ini jangan pura-pura bodoh ya kita ya, memang hakimnya oknum ya. Kok serius nanya? Biasanya lo kalau sidang begitu hasil akhirnya menang atau kalah? Sepengetahuanku kalah. Belum tentu teman-teman, belum tentu ya. Sesuai, garis tangan, rasi bintang, dan angin yang berhembus. Gitu ya teman-teman ya. Sesuai garis tangan teman-teman ya. Belum tentu menang, belum tentu kalah ya teman-teman ya. Kalau bisa viral ya bisa menang ya. Kalau bersih kenapa harus risih? Nah, nasib ya teman-teman ya. Pahlawan sejati tak akan mundur sejengkal pun ya. Maju terus pantang mundur Pak Fungsiawan dan IWPI. Siap, ya siap. Thank you Pak Leon, thank you. Luar biasa. Bapak Harjase, kayak gini kah kondisi persidangan pajak? Memang begitu Pak, ini kondisi real Pak ya, ini bukan bohong-bohongan ya. Kalau pembela lemah bakal habis, sukses kok. Ya, betul ya. Nasib, nasib, nasib. Mau jadi apa negara kita ini ya? Agak bingung, bukti potong diakui asli, tapi masih minta bukti lain yang bilang bukti potong itu asli. Memang bingung ini hakim. Jadi bingung apakah dia mempertanyakan masalah bukti potong yang kita kasih atau dia, tidak percaya kita ini pegawai tetap gitu ya. Kan bingung teman-teman ya. Kita sudah minta hadirkan Surya Utomo, dia nggak jelas juga mau apa enggak gitu ya. Seperti mobil saya warna merah dan kelihatan warna merah, tapi masih minta bukti pembelian kalau mobil itu warna merah, kok bulat wae? Ada yang balas, mempersulit diri, debat kusir dengan hakim dan tidak bisa mengambil simpati hakim. Buat apa ngambil simpati hakim? Ya, kita yang bayar pajak bos, kok kita yang harus mengambil simpati hakim? Hah? Nggak salah. Kita yang bayar pajak, oh, ya, masa kita mesti minta simpati dia? Harusnya kebalik, Bos, ya, kebalik teman-teman ya, kita yang bayar pajak, tugas dia adalah memberikan keadilan kepada warga masyarakat, bukan sebaliknya kita mengemis-ngemis untuk dia, tidak, terbalik teman-teman ya. Dia yang harus memberikan keadilan bagi kita, bukan kita yang mesti mengemis kepada si oknum hakim itu. Oke teman-teman ya, itu komentar netizen, silakan teman-teman berkomentar aja di video tersebut ya, ini negara demokrasi, bebas saja berkomentar. Dan kita akan berjumpa lagi di sidang berikutnya atau di video berikutnya. Sampai jumpa lagi, semoga terbantu.